qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-112 daripada surah-surah Al-Quran, suratul Ikhlas, makiyatun wa ayatuha arba'un. Surat Al-Ikhlas diturunkan di Mekah dan ayat-ayat surah ini berjumlah 4 ayat. Dinamakan surat ini surat Al-Ikhlas karena orang yang mencintai membaca surat ini akan dapat ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi bukan hanya Al-Ikhlas nama surah ini, para ulama mengatakan bahwa surat ini sampai mempunyai 20 nama. Yang demikian menunjukkan kemuliaan dan kelebihan surah ini. Antara lain disebut pula surah ini dengan suratul wilayah, surah wilayah, artinya surah kewalian. Kenapa demikian? Karena barang siapa mencintai ini surah dan mengekali membacanya sara waliyan lillah, dia akan menjadi salah seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut pula surat ini suratul ma'rifah karena orang yang memahami surat ini dan mencintai serta memperbanyak membacanya, dia akan diberi Allah ma'rifat kepadanya. Macam-macam nama surat ini yang menunjukkan kelebihannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sangatlah banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggemarkan kita untuk membaca surat ini. Antara lain yang pertama sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ayajizu ahadukum ay yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah, faqalu ayyuna yutiku dzalik ya Rasulullah, faqala Allahul wahidus samad thulutsul Qur'an, akhrajahu Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak mampu salah seorang kalian membaca sepertiga Al-Quran pada malam hari? Ujar Nabi, mampulah ikam wahai sahabatku membaca sepertiga Al-Quran di malam hari. Ujar para sahabat, siapa nangkawa demikian wahai Rasulullah, kami kada sanggup. Rasulullah bersabda lagi, surat Qul huwallahu ahad ini adalah sepertiga Al-Quran. Artinya orang yang membaca satu kali suratul Ikhlas ini, dia sama dengan orang yang membaca sepertiga Al-Quran pahalanya. Dalam arti pahala pokok. Ya, pahala tuh kayak gajian juga, ada gajian pokok, ada gajian tunjangan, macam-macam. Nah, jadi pahala pokok sama, cuma pahala bonusnya kadada. Kan setiap huruf Al-Quran 10 kebajikan, 2 huruf 20. Nah, kalau kita membaca sepertiga Al-Quran, berapa huruf? Itu bonusnya. Kalau pahala pokok kita baca surat Al-Ikhlas sama dengan pahala sepertiga Al-Quran. Nah, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini imam di Masjid Quba.
Laki-laki ini jadi imam membaca surah hingga qul huwallahu ahad. Sembahyang maghribnya, isyanya, subuhnya, zuhurnya, asar, bila jadi imam habis Fatihah qul huwallahu ahad tuh. Rakaat pertama, rakaat kedua, andai kata dia ingin surat yang lain, tetap ada qul huwallahu ahad itu. Habis itu kena sambung surat yang lain. Pokoknya setiap kali inya sembahyang mesti dibacanya suratul Ikhlas ini. Dilaporkan orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Nabi, ujar Nabi, "Wa ma yahmiluka an taqra'a hadhihi surah fi kulli rak'ah?" Apa yang mendorong engkau? Apa yang mendorong engkau membaca surat ini tiap-tiap rakaat? Faqala ya Rasulullah inni uhibbuha. Wahai Rasul, ulun katuju lawan itu surah. Ulun suka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hubbaha adkhalakal jannah. Bahwa kecintaan engkau kepada surah qul huwallahu ahad itu memasukkan engkau ke dalam surga. Rawahu Tirmidzi. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan ini satu dalil bahwa membaca qul huwallahu ahad itu pada tiap-tiap rakaat dibolehkan, kada makruh. Misal kita sembahyang rakaat pertama qul huwallahu ahad, kedua itu pulang surahnya, atau rakaat pertama Fatihah qul huwallahu ahad sambung yang lain, yang kedua kayak itu pulang, itu kada makruh. Bahkan itu mempunyai fadilat yang besar kalau didasari kecintaan kita kepada membaca surat itu. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi lam yuftan fi qabrihi wa amina min dagtatil qabr wa hamalathu al malaikatu bi akuffiha hatta tujizahu min as-sirat ila al-jannah." Rawahu Abu Nuaim. Siapa, ujar Nabi kita, yang membaca qul huwallahu ahad pada waktu dia sakit garing, yang mana dia mati pada garing itu. Ini garingnya, bacanya qul huwallahu ahad sekali, garing aja berbulan-bulan, mati akhirnya. Dia tidak akan difitnah di dalam kubur, artinya bisa menjawab munkar nakir, aman daripada himpitan kubur, aman daripada himpitan kubur, dan malaikat akan membawa dia melalui sirat sampai masuk ke dalam surga. Nah, ini keutamaan surat Ikhlas ini. Jadi bila kita garing baca qul huwallahu ahad sekali, andai kata kita kada sigar-sigar, mati akhirnya, mati dalam keberuntungan. Nah, kita ingatakan kita kah, siapakah kawan kita, keluarga kita yang sakit, suruh membaca suratul Ikhlas sekali. Nah, andai katanya sigar, nah batal sudah. Karena mun garing baca bahasa pulang. Nah, garing nang inya mati pada garing itu. Bi maradhihi alladhi yamut. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda setelah beliau didatangi seorang laki-laki yang mengeluhkan kepada Rasulullah tentang kesempitan hidup, kefakiran. Ulun, wahai Rasulullah, hidup ini fakir, rezeki sempit. Nah, apa Rasulullah menjawab? Ujar Nabi, "Idza dakhalta baitak fasallim in kana fihi ahad wa illam yakun fihi ahad fasallim ala nafsik wa qra qul huwallahu ahad marratan wahidah." Bila engkau masuk rumah, ujar Nabi, di rumah itu ada orang, baca assalamualaikum sekali, assalamualaikum, sambung lawan qul huwallahu ahad. Kalau di rumah itu kalau ada orangnya, kita masuk rumah kita,
Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, sambung qul huwallahu ahad sekali. Nah, baca itu ya Nabi lawan laki-laki tadi. Papa alar rajul, maka si rajul tadi, laki-laki tadi mengamalkan petunjuk Nabi tadi. Masuk ke rumah, bila ada orangnya assalamualaikum, bacanya suratul Ikhlas. Bila ada orang assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, bacanya suratul Ikhlas sekali. Fa'adarrallahu alaihi rizqa hatta afada ala jiranih, Allah melimpahkan rezeki kepada laki-laki tadi sampai dia bisa memberi kepada tetangga-tetangganya. Nah, jadi suratul Ikhlas mempunyai manfaat faidah baik dunia maupun akhirat. Yang kelima, disebutkan lagi tentang faidah fadilat surah Qul Huwallahu Ahad ini. Annahu kana Jibril alaihi salam ma'ar Rasul alaihi salatu wassalam id aqbala Abu Dzarr al-Ghifari faqala Jibril hadza Abu Dzarr qad aqbal. Sewaktu Nabi kita berjalan bersama Jibril alaihi salam, tiba-tiba datang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzarr al-Ghifari. Ujar Jibril, nah Abu Dzarr datang wahai Rasulullah. Ujar Nabi, awa ta'rifuna, ikam kenal kalawan Abu Dzarr itu? Kan Jibril biasa kalau datang ke itu cuma Nabi urusannya. Setelah ketemu Nabi sampaikan wahyu boleh. Ini kada tuh ujar Jibril, Abu Dzarrin datang. Nabi cuma tahu kawan Abu Dzarr itu wahai Jibril. Jibril menjawab, huwa ashharu indana minhu indakum. Di kalangan malaikat Abu Dzarr lebih terkenal daripada kalangan manusia. Abu Dzarr kalau di malaikat wahai Muhammad terkenal lebih daripada di bumi ini. Bersabda Nabi kita, berkata Nabi kita, bimaza nala hadhil fadilah, kenapa dia mencapai ini fadilat wahai Jibril, keutamaan ini dengan sebab apa dia capai? Jibril menjawab, likasrati qiraatihi qul huwallahu ahad, karena Abu Dzarr ini banyak membaca qul huwallahu ahad ini. Yang keenam, fadilat daripada suratul Ikhlas. Anas bin Malik meriwayatkan, kunna fi Tabuk, kami berada di Tabuk. Tabuk itu perjalanan 12 hari dari Madinah. Dihitung kilometer itu kurang lebih 560 kilometer dari Madinah. Nah, Rasulullah dan sahabat berperang di sana, perang Tabuk. Fatala'ati syamsu ma laha syu'a' wa diya wa ma ra'aynaha ala tilkal halah qattu qabla dhalik fa'ajiba kulluna. Suatu hari matahari terbit, tidak ada cahaya. Matahari itu terbit cuma kalas. Nah, kada kayak biasanya, kada pernah macam itu terbitnya matahari. Kami pun aneh, kenapa matahari jadi demikian? Fanazala Jibril wa qala innallaha amara an yunazzala minal malaikat sab'una alfa malak fayusallu ala Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi. Jibril turun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memerintahkan 70.000 malaikat turun untuk menyembahyangkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi, sahabat Rasulullah yang tinggal di Madinah. Muawiyah bin Muawiyah ini wafat di Madinah, malaikat diperintahkan 70.000 untuk ikut menyembahyangkannya. Nabi kita berkata kepada Jibril, bima balagha ma balag, dengan apa dia mencapai derajat itu wahai Jibril? Jibril menjawab, kana yuhibbu suratal Ikhlas, karena Muawiyah itu suka dengan surah Qul Huwallahu Ahad. Nah, jadi mencintai surah Qul Huwallahu Ahad, suka membaca surat Qul Huwallahu Ahad.
Ini akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat, dan membahagiakan dunia akhirat. Masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Rasul, dialah Allah yang esa. Allahus samad, Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah itu seorang pun yang menandinginya. Nah, ayat ini atau surah ini turun di Mekah. Sebagian ahli tafsir menerangkan bahwa sebab turun ayat atau surat ini adalah pertanyaan orang musyrikin. Orang-orang musyrik di Mekah menyuruh Amir bin Tufail menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amir bin Tufail datang kepada Rasulullah. Ujar Amir, ya Muhammad, sababta alihatana, ikam ni wahai Muhammad sudah mencaci maki Tuhan kami, berhala-berhala. Wa khalaqta dina abaik, dan engkau wahai Muhammad sudah menyalahi agama nenek moyang engkau. Fa in kunta fakiran aghnainak, jika engkau wahai Muhammad kekurangan duit, kami bantu engkau. Mun ikam ni fakir, kalau ikam macam ini kami kayakan engkau. Wa in kunta majnunan dawainak, jika engkau gila hai Muhammad kami obati engkau. Wa in hawaita mar'atan zawwajnakaha, jika engkau mengingini perempuan kami kawinkan dia kepada engkau. Faqala alaihi salatu wassalam, ujar Nabi kita, lastu bi fakir wala majnun wala hawaitu mar'ah. Aku kada fakir, ujar Nabi, aku kada gila dan aku kada menghendaki seorang perempuan. Ana Rasulullah ad'ukum min ibadatil asnam ila ibadati, aku ini utusan Allah mengajak kalian menyembahnya, meninggalkan menyembah berhala-berhala itu. Bulik si Amir bin Tufail tadi. Dalam kesempatan yang kedua datang pulang kepada Rasulullah. Ujar si Amir tadi bin Tufail, bayyin lana jinsa ma'budik am min zahab aw fiddah. Wahai Muhammad, terangkan kepada kami Tuhan engkau tuh emas kah pirak kah Tuhan engkau itu? Emas atau pirak? Fa anzalallahu hadhihi surah, Allah menurunkan ini surah. Katakan hai Muhammad, huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tuhan Allah itu adalah esa, baik zatnya, baik sifatnya atau perbuatannya. Ujar si Amir tadi, salasumi'atin wa sittuna sanaman la taqumu bihawaijina fa kaifa yakumul wahid bihawaijil khalqi. Wahai Muhammad, kami ini punya Tuhan 360. Itu pun Tuhan kami kada mampu mengurusi kami. Ada nang kelaparan, ada nang pakir, ada nang sugih, macam-macam. Apalagi Tuhan saya kong baginda kada mampu mengurus makhluk ini. Itu salah satu sebab diantaranya yang menyatakan sebab turunnya suratul Ikhlas ini. Qul, katakan wahai Rasul, huwallahu ahad, Allah itu adalah esa, baik zatnya,
sifatnya tidak ada seorang pun yang bersifat seperti sifat Allah. Baik perbuatannya, tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu esa, Allah itu satu, zatnya satu, sifatnya satu, dan perbuatannya satu. Arti sifatnya satu apa? Kadada orang bersifat macam sifat Allah, kadada perbuatan selain perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu as-samad. Arti as-samad apa? Tempat diarahkan segala permintaan. Kita minta apapun, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah, ujar Nabi kita, bila engkau minta, mintalah kepada Allah, karena Allah itu as-samad, tempat ditujukan segala permintaan-permintaan. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini menolak perkataan-perkataan orang yang ingkar kepada Allah. Orang musyrik mengatakan al malaikat banatullah, malaikat itu merupakan putri-putri Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani mengatakan bahwa Isa itu adalah Ibnullah, anak Allah. Ditolak dengan perkataan, dengan firman lam yalid, Allah itu tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah itu yang menandingi seorang jua pun. Nah, jadi seluruh ayat-ayat yang 4 dalam surat ini intinya adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa yang mencintai ini surah, berarti dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, makanya mempunyai fadilat dan faidah yang sangat besar kepada orang yang mencintainya. Tulis qul huwallahu ahad baik-baik, karena cinta dengan qul huwallahu ahad itu akan mendatangkan pahala yang besar. Tikap di Tawing, kaligrafi qul huwallahu ahad, karena kecintaan kita kepada surah ini itu pun mendatangkan faidah yang besar. Nah, jadi berapa kali kita membaca sehari sebaiknya suratul Ikhlas ini tergantung kecintaan kita kepadanya. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, man qara'a kulla yaumi atai marrah qul huwallahu ahad muhiya anhu dhunubu khamsina sana illa ayyakuna alai daun illa ayyakuna alai dainun, rawahu Tirmidzi. Ujar Nabi kita, siapa yang membaca tiap-tiap hari 200 kali qul huwallahu ahad, dihapus daripadanya dosa 50 tahun, kecuali nang kada terhapus hutang piutang kepada manusia. Hutang kada berilaan, tetap ada hitungannya. Jadi kalau 200 saja sehari membaca qul huwallahu ahad, mati membawa hutang, kada mampu menutupi hutang, tetap ada. Kalau lebih pada 200 itu bisa kada, bisa iya. Misalnya 1000 sehari membaca qul huwallahu ahad, nah itu kemungkinan bisa menghapus hutang, bisa juga kada menghapus. Nah, pengertian hutang di sini adalah sesuatu yang didapat dengan jalan ridha. Kan kita berhutang lo ridha, berhutang lah, berhutang. Lalu kada kau membayari, nah kada tak bayar sampai mati. Nah, ini hutang diperhitungkan di akhirat. Nah, hutang sesuatu yang didapat dengan jalan riba ini kada bisa dibayar dengan qul huwallahu ahad ini, apalagi sesuatu harta orang yang didapat dengan jalan yang tidak diridai. Menipu maginnya lagi, menipu orang, membunguli orang, mengambil ampun orang, mencuntan ampun orang, itu berapa ya qul huwallahu kada kau menutupi itu.
Jadi hutang-hutang yang dibawa oleh kita mati itu nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibayar dengan amal perbuatan kita. Berapa bayarannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang jelas kalau Allah 200 sehari kali cukup membayari. Jadi sembahyang kita mungkin ditarik, puasa kita ditarik, sedekah kita ditarik, qul huwallah ditarik, hanya untuk membayar hutang di dalam dunia. Apalagi nang menipu orang, apalagi orang-orang nang mengkorupsi uang rakyat, baginnya lagi kada mampu membayarin itu. Orangnya banyak, ampunnya jutaan manusia, ampunnya nang diambil. Kemana membayari itu? Kada ada jalan lain selain daripada menanggung dosa-dosa mereka di akhirat dan pasti masuk ke dalam neraka. Jadi kada usah kita berpikir seapa-apa ibadatnya orang. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang hidup bersama Rasulullah, yang berperang bersama Rasulullah, mati, Nabi masuk neraka matinya. Kenapa? Karena hanya mengambil harta negara sebuting selimut kada bepadah, yang namanya adalah kirkirah. Ini orang bersama Rasulullah hidupnya, pembantu Rasulullah, mati dibunuh fisabilillah lagi. Masing-masing orang mengucapkan untung dia mati fisabilillah, Nabi tidak, dia masuk neraka. Kenapa? Diteliti, sekalinya dalam awaknya, dalam pakaiannya ada menyimpan sebuting selimut yang diambilnya daripada harta pampasan perang. Pampasan perang adalah harta rakyat, harta negara yang mestinya dibagi. Sebuting selimut berapa ada harganya? Nah, nama ambilnya pulang orang yang berjuang lawan Rasulullah, ya tuh mati ke neraka. Apalagi yang diambil 1 juta, hidup jauh lawan Rasulullah, sembahyang barang kambingan sudah maginnya lagi. Jadi kada mudah orang-orang yang mengambil duit rakyat, duit negara, akan berat urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang ke-113 surat Al-Falaq. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك